Tuhan jaga kami semua di setiap sudut-sudut ruangan ini. Bahkan sudut-sudut hati kami Engkau kuasai. Kami izinkan Roh Tuhan memulihkan, memberkati, menyembuhkan setiap hati kami. Sehingga hari ini ibadah kami menjadi ibadah yang diberkati Tuhan. Karena firman Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kami. Firman-Mu mengubah kami, mendewasakan kami. Firman-Mu memuaskan kami. Hati kami siap terima kebenaran firman Tuhan. Dalam nama ajaib kami berdoa mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik buat kita semua. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada dan Tuhan beserta saudara dan saya. Puji Tuhan, satu kebaikan Tuhan yang terus kita alami dan kebaikan Tuhan itu memimpin kita sehingga sekali lagi kita boleh ada dalam rumah Tuhan untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Kita langsung buka Alkitab kita, Yohanes pasal yang ke-21. Minggu yang lalu kita sudah buka di Yohanes 21, tapi kita membaca ayat yang ke-18 saudara. Tetapi hari ini kita akan baca dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Yohanes 21 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Sudah temukan semua, bangkit berdiri. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Puji Tuhan. Kita akan baca bersama ayat 1 sampai ayat yang ketiga. 2, 3. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Tuhan memberkati, silakan duduk. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, kalau kita membaca ayat 1 sampai ayat yang ketiga ini, kita lihat di situ ada Petrus. Kita tahu bersama memang beberapa minggu lalu saya pernah katakan bahwa Petrus tidak pernah dilantik menjadi pemimpin bagi murid-murid. Tidak pernah. Tetapi sikap Petrus mencerminkan dia menjadi seorang pemimpin bagi murid-murid yang lain. Ya, Petrus seringkali dia cepat berbicara, ya, cepat berkata, dan murid-murid yang lain juga mengikuti perkataan Petrus. Dalam pasal sebelumnya, bagaimana Yesus memperingatkan Petrus bahwa Petrus akan menyangkal Yesus. Ya, dia akan menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Tetapi Petrus berkata kepada Yesus, "Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Tapi Yesus berkata kepada Petrus, "Engkau akan memberikan nyawamu bagiku?" Yesus berkata, "Sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali." Dan itu terjadi. Rupanya di dalam Injil Matius juga saudara dicatat bahwa bagaimana waktu Petrus mengatakan hal yang demikian, "Aku akan memberikan nyawaku." Dalam Injil Matius dicatat bahwa murid-murid yang lain juga mengatakan hal yang sama. Petrus bukan tidak pernah dilantik oleh Yesus sebagai seorang pemimpin bagi murid-murid. Tapi setiap perkataan, setiap tindak tanduknya ini sudah selalu diikuti oleh murid-murid yang lain. Seolah-olah Petrus ini adalah pemimpin bagi murid-murid yang lain. Ya. Dan kita lihat benar bahwa Petrus menyangkal Yesus. Ya. Dalam Injil Yohanes pasal 13 ini saudara, ya,
Ayat yang ke-38, bagaimana kemudian benar bahwa Petrus menyangkal Yesus. Waktu Yesus di kayu salib, Petrus tidak ada di sana. Waktu Yesus mati, Petrus pun tidak ada di sana. Dan setelah Yesus bangkit, saudara, selama 40 hari Yesus menyatakan dirinya kepada murid-muridnya bahwa dia hidup, dia bangkit. Lalu setelah 40 hari baru Yesus naik ke sorga. Nah, selama 40 hari inilah, saudara, Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Dan Injil Yohanes pasal yang ke-21 sini, Yesus menampakkan diri kepada Petrus dan juga kepada rekan-rekan daripada Petrus. Di sana ada Thomas, di sana ada Nathanael dan anak-anak Zebedeus yang lain, saudara, di sana ada. Lalu kita lihat di sini, Petrus, ya, dalam mungkin keadaan, ya, merasa bahwa dia sudah pernah menyangkal Yesus, tentu ada rasa malu, ya, Petrus. Tentu ada rasa takut juga untuk berjumpa dengan Yesus. Karena apa? Petrus sempat menyangkal Yesus. Dalam keadaan yang gelisah, dalam keadaan yang tidak menentu, Petrus mulai berkata kepada rekan-rekannya, kepada murid-murid yang lain dalam ayat yang ketiga, aku pergi menangkap ikan. Jadi dia mulai berkata, aku pergi menangkap ikan. Dan murid-murid yang lain pun juga berkata yang sama, kami pergi juga dengan engkau. Ya, kita lihat seolah-olah Petrus ini seorang pemimpin. Jadi murid-murid suka ngikutin. Ya. Waktu Petrus kembali menangkap ikan dan rekan-rekannya atau murid-murid yang lain pergi juga bersama dengan Petrus untuk menangkap ikan. Dalam ayat yang ketiga, bagian akhir dari kalimat ini, saudara, disitu dikatakan, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Tidak ada hasil. Walaupun mereka sudah menebar jala sepanjang malam, tapi firman Tuhan mencatat, malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Apa yang menjadi pelajaran rohani buat saudara dan saya? Yang pertama, saudara, di sini kita belajar dari firman Tuhan. Yang pertama, jangan pernah memberikan keputusan pada saat seseorang bimbang. Atau pada saat kita bimbang, jangan kita memberikan satu keputusan. Atau pada saat kita merasa perasaan kita tidak menentu, galau dan sebagainya, jangan pernah kita memberikan satu keputusan. Kenapa? Pada saat kita bimbang lalu mengambil satu keputusan, maka Yakobus katakan kita tidak akan dapat apa-apa. Yakobus pasal yang pertama. Yakobus 1 ayat yang ke-6. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat selanjutnya. Orang yang demikian, orang yang bimbang, ya, orang yang perasaannya tidak menentu, janganlah mengira bahwa orang yang bimbang itu akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ya. Jadi orang yang bimbang tidak akan mendapatkan apa-apa. Oleh karena itu, saudara, kita dapat menarik satu pelajaran penting dari perkataan Petrus. Pada saat kita bimbang, jangan keluarkan keputusan. Hasilnya nol besar. Sepanjang malam tidak ada hasilnya. Tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Pada saat mengambil keputusan saat bimbang, hasilnya tidak ada apa-apa. Nah, itu pelajaran pertama, saudara. Lalu, saudara, yang kedua, ayat yang ketiga saya mau baca. Kata Simon Petrus pada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Mereka tidak menangkap apa-apa.
Ayat yang selanjutnya. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Nah, tadi pagi saya katakan begini, saudara. Ada yang seorang pemudi sempat bertanya kepada saya begini, "Om, kenapa ada anak Tuhan yang bisa meninggalkan Tuhan? Kenapa ada orang percaya yang bisa murtad? Kenapa ada orang percaya yang bisa gugur imannya, ya, bahkan meninggalkan Tuhan?" Nah, kita belajar dari firman Tuhan ini. Ini yang kedua yang kita mau ambil dari kebenaran firman Tuhan. Atau lebih tepatnya firman Tuhan mengajar saudara dan saya supaya kita tidak menjadi kecewa dan meninggalkan Tuhan. Kalau kita tahu setiap kehendak Tuhan, ya, kalau kita bisa mengerti cara Tuhan mengadakan bagi saudara dan saya dari yang tidak ada itu menjadi ada. Kita ngerti caranya Tuhan, maka kita tidak akan meninggalkan Tuhan. Kita tidak akan menjadi kecewa. Kita tidak akan menjadi marah atau protes kepada Tuhan. Kalau kita mengerti cara Tuhan menolong orang yang percaya, menolong saudara dan saya. Nah, kita lihat Petrus dan sahabat-sahabatnya sepanjang malam menjala ikan, menangkap ikan, tidak mendapat apa-apa. Lalu kemudian pada siang hari Yesus menampakkan diri. Lalu Yesus bertanya, "Anak-anak, ada lauk gak?" Apakah Yesus tidak tahu mereka gak dapat apa-apa? Yesus tahu, sangat tahu. Tapi Yesus perlu bertanya, "Anak-anak, ada lauk?" Gak ada. Gak ada. Ya. Lalu kemudian saudara, ayat yang ke-6. Ya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Ya. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Gak dapat apa-apa. Tidak ada lauk. Tidak mendapatkan apa-apa. Lalu saudara, Yesus mengeluarkan perintah. Maka kata Yesus kepada mereka, ini perintah. Tebarkanlah jalamu. Ya, perintah. Tentunya kalau saudara ada di satu angkatan, entah TNI atau kepolisian, Polri, ya, seringkali pimpinan atau komandan kita memberikan perintah. Nah, setiap perintah yang diberikan apabila tidak dilaksanakan atau perintah itu dilanggar, pasti ada sanksi. Pasti ada hukum. Pasti ada akibat. Nah, ini perintah Yesus kepada murid-muridnya yang sepanjang malam menjala ikan tapi tidak mendapat apa-apa. Kecewa yang ada, saudara. Ya. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Tebarkan. Apakah sepanjang malam murid-murid tidak menebarkan jala? Menebarkan jala. Bisa sebelah kanan, bisa sebelah kiri. Ya. Menebarkan. Perintah yang Yesus berikan ini bukan sesuatu yang baru. Hal yang sama yang sudah murid-murid lakukan sepanjang malam tapi gak ada hasil. Tapi kita lihat di sini perintah yang Yesus berikan bukan untuk kepentingan Yesus. Perintah yang Yesus berikan bukan supaya Yesus menikmati hasilnya, tidak. Tapi perintah diberikan supaya murid-murid yang kecewa saat itu, murid-murid yang tidak memiliki apa-apa, yang sudah bersusah payah sepanjang malam, nol hasilnya. Perintah itu sebenarnya untuk mendatangkan keberuntungan, kesejahteraan bagi murid-murid. Yesus katakan, tebarkanlah jalan. Nah, hal yang kedua yang saudara dapat dari kebenaran firman Tuhan. Setiap perintah Tuhan, firman Tuhan diberikan buat saudara dan saya. Itu bukan buat kepentingan Tuhan. Bukan. Tapi perintah ini diberikan buat saudara dan saya. Saudara dan saya lakukan perintah firman Tuhan ini. Itu akan mendatangkan sejahtera atas hidupmu. Bisa katakan amin?
itu akan membuat saudara dan saya dari yang tidak memiliki apa-apa, kosong. Tapi apabila perintah itu dilakukan, maka kita bisa memiliki dari yang tidak ada menjadi ada, saudara. Dari yang tidak ada menjadi ada. 2 aminnya. Yang tidak ada menjadi ada. 500 orang yang bilang amin. Itu perintah, bukan buat kepentingan Tuhan, tidak. Tapi setiap firman yang diberikan, perintah yang diberikan buat saudara, itu buat kepentingan saya sebagai seorang pemimpin. Sebagai seorang gembala. Mendatangkan berkat bagi pemimpin dalam rumah tangga. Mendatangkan berkat bagi penolong dalam rumah tangga. Saudara. Setiap perintah firman Tuhan ini mendatangkan keberuntungan buat saudara dan saya. Oleh karena itu Yesus memberikan perintah. Bukan perintah yang baru, perintah yang sama sebenarnya yang sudah dilakukan oleh murid-murid. Tebarkan jalamu sebelah kanan, engkau akan mendapatkan. Nah, sebelum sampai situ saudara, saya mau balik dulu, mundur dulu saudara. Supaya kita bisa ngerti caranya Tuhan mendidik saudara dan saya. Dari apa yang kita tidak miliki, karena didikan Tuhan, saudara saya memiliki segala sesuatu yang memang sudah menjadi rencana Tuhan buat saudara dan saya. Ya, Tuhan berikan itu. Dalam ayat yang, saya mundur sebentar ya saudara, ayat yang ke-5. Kata Yesus kepada mereka, Petrus dan murid-murid ya. Kita sudah lewati ayat ini tapi kita ulang sekali lagi. Kata Yesus pada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada, gak ada. Mereka nggak punya, Tuhan kasih perintah. Pengalaman ini, saudara, seringkali saudara dan saya alami, tapi kita nggak nangkep begitu loh. Seringkali kita nggak perhatikan. Ya, entah mungkin sementara saudara duduk dengar firman Tuhan, saudara punya pengalaman yang sama seperti ini. Tapi saudara belum mengerti, ataupun saya belum mengerti. Tapi lewat firman Tuhan kita akan ngerti. Kadang-kadang saudara kita sudah melakukan segala sesuatu, tapi hasilnya nol. Tidak ada, sepanjang malam tidak ada hasil. Lalu Tuhan nanya, ada lauk pauk? Enggak. Irfan punya? Enggak punya Tuhan. Udah enggak punya. Bukan Tuhan langsung kasih, enggak. Tuhan enggak gitu. Tuhan kasih apa? Perintah. Ayo Pan, kerja lagi, tebar lagi. Kalau Irfan enggak ngerti kehendak Tuhan, Irfan pasti protes. Tapi kalau ngerti, taat, melakukan. Kenapa saudara? Bukannya dari sepanjang malam sudah menebar jala, sekarang suruh nebar lagi perintahnya. Aduh. Udah gak punya suruh kerja lagi. Udah gak ada suruh lakukan lagi. Kita sudah berdoa belum dijawab. Tuhan bilang, doa lagi. Tuhan, apa kurang kita berdoa? Dari kecil, dari sekolah minggu saya sudah diajar berdoa dan saya sudah berdoa. Sampai sekarang saya masih berdoa dan masih disuruh berdoa lagi. Tuhan belum tolong, Tuhan bilang berdoa lagi. Aduh, apa kurang? Perintahnya sama. Taat, apa saya kurang taat? Dari dulu sampai sekarang saya belajar taat. Tapi Tuhan belum tolong, Tuhan bilang, taat. Setia, perintah Tuhan sama saudara. Kadang-kadang saudara, waktu kita nggak punya, cara Tuhan memberkati saudara dan saya, cara Tuhan menolong saudara dan saya, kita nggak punya, atau kita punya sedikit, masih diminta juga sama Tuhan. Aduh, inilah yang mungkin saudara membuat beberapa anak Tuhan meninggalkan Tuhan. Hal seperti inilah yang mungkin membuat anak Tuhan menjadi kecewa kepada Tuhan, marah kepada Tuhan, lalu mulai mengundurkan diri. Tidak percaya kepada Tuhan. Padahal saudara, inilah caranya Tuhan membuat saudara dan saya penuh dengan segala kebaikan Tuhan. Limpah dengan segala pertolongan Tuhan. Caranya gimana? Kita nggak punya, Tuhan masih minta lagi. Kita cuma punya sedikit, Tuhan minta lagi yang sedikit itu. Dalam 1 Raja-Raja, tadi pagi saya sudah ambil contoh ini. Dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, saudara bisa temukan di sana dalam ayat yang ke-10, 11, 12, 13 sampai ayat yang ke-16.
Saudara bisa menemukan di sana ada kisah bagaimana Elia, saudara, dipelihara oleh Allah dengan cara yang sangat sederhana. Ya. Dipelihara oleh Allah Elia ini dengan cara mengirim Elia, saudara, ketemu dengan bukan janda kaya, janda miskin, gak punya apa-apa, cuma punya semua serba sedikit. Saudara, waktu ketemu dengan janda di Sarfat ini, Elia bilang, ambil air segelas. Oke, ambil. Belum selesai, saudara, Elia bilang, bikin dulu roti bundar kecil buat saya. Lalu janda bilang ini apa? Aduh, Elia, kami cuma punya tepung segenggam, minyak sedikit dalam buli-buli. Kita dua ini mau bikin ini tepung ini supaya jadi roti kecil. Lalu kita mau makan, habis itu udah kita tunggu mati. Masih diminta pula. Coba, saudara cuma punya serba sedikit. Lalu saya sebagai gembala datang berkunjung. Ada apa Ibu Rosilawati di rumah? Nggak ada Pak Gem. Ya kasihan, cuman garam. Lalu ada minyak sedikit sama itu nasi. Ya. Ini mau dimakan. Minyak bekas ngegoreng ikan, gak ada ikannya, cuman minyak yang bertaruh garam sama nasi. Udah, Ibu Ros gak usah makan dulu atau kasih saya dulu. Ya, setengah kasih saya, nanti yang sedikit-sedikit itu kasih ke Hokli, ke Matthew, semua anak-anak keturunan. Ibu Ros bilang, ini gembala, acida teing, udah pas buat keluarga, masih diminta juga. Tapi itu perintah Tuhan kepada Elia, ke janda di Sarfat. Tapi kita lihat, janda Sarfat ini tetap bikin, kasih roti kecil. Saudara baca dalam 1 Raja-Raja pasal 17, ayat 10 sampai 16. Saudara, Elia, janda Sarfat dan anaknya terpelihara dari yang sedikit itu. Tepung yang segenggam, minyak yang sedikit dalam buli-buli. Mereka terpelihara sampai, saudara, masa kemarau itu berakhir. Mereka tidak kelaparan. Saudara, kita lihat. Dari yang cuma sedikit diminta pula. Inilah cara Tuhan memelihara saudara dan saya. Bisa bilang amin? Saya mau ajak saudara buka di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Injil Yohanes pasal yang ke-6. Injil Yohanes pasal yang ke-6. Di sana saudara ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15 saudara ada perikop Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya. Saya mau loncat saja langsung ayat yang ke-5. Yohanes 6 ayat 5. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihatnya bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan mendapat roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakan Yesus untuk mencobai dia, sebab Yesus sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Sampai di situ dulu kita lihat. Orang banyak perlu makan. Dan Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya, saudara. Dalam Injil yang lain bahwa Yesus memberikan perintah untuk supaya murid-muridnya kasih mereka makan. Dan uang kas saat itu hanya 200 dinar. Dan kalau dibelikan roti dibagi kecil-kecil saudara kepada 5.000 orang yang laki-laki saja. Terhitung pada saat itu saudara yang dihitung hanya laki-laki saja. Maka dengan 200 dinar beli roti dibagi kecil-kecil pun gak cukup menurut murid-murid. Yesus tahu mereka gak punya banyak uang. Murid-murid gak punya banyak uang. Yesus tahu tapi dikatakan untuk mencobai. Tapi Yesus sudah punya jalan keluarnya, saudara. Ya. Lalu kita lihat uang mereka tidak cukup. Ya. Ayat yang ke-7, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Ayat 8, seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepada Yesus, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan
Tetapi apa artinya itu untuk orang sebanyak itu? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk, adapun tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus apa saudara? Yesus apa? Kaci dateng Yesus dah. Roti bekal anak. Roti bekal anak diambil pula. Mau diciak juga. Diambil. Kadang-kadang saudara kita gak punya banyak. Tuhan masih minta. Sini. Ayo jangan lupa sini. Itu punya Tuhan. Ayo. Aduh Tuhan. 5 roti 2 ikan. Kalau kita gak ngerti cara Tuhan memberkati kita, ada banyak orang Kristen meninggalkan Tuhan. Karena apa? Sudah punya sedikit masih diminta juga. Katanya Tuhan berpuasa. Mana? Tapi kita lihat. Punya anak kecil ini. Yesus mengambil roti diambil pula. Aduh. Dek. Sini. Rabi, guru perlu rotimu. Perlu ikanmu yang sedikit. Perlu jatahmu. Sini. Ambil. Kita lihat tapi ambil bukan buat dirinya. Dia mengucap syukur dan memecah-mecahkan roti itu. Setelah Yesus lakukan itu. Semua orang, 5.000 laki-laki yang dihitung saja saat itu. Semua makan sampai kenyang. Lalu sudah masih ada sisa. Dikumpulkan roti, bukan berarti habis makan dibuang. Lalu roti yang dibuang itu dikumpul jadi 12 bakul. Bukan seperti itu. Setelah mengucap syukur, dipotong, dibagi-bagikan semua, masih ada sisa saudara. 12 bakul. Dari yang tidak memiliki roti, mereka bisa makan sampai kenyang. Sampai mereka memiliki sisa roti, bahkan berlimpah rotinya saudara. Caranya gimana? Unik. Tuhan minta. Ada. Esra, apa yang ada padamu? Cuman ini Tuhan, sini. Kalau engkau mau diberkati, kasih sama Tuhan. Cuma sedikit. Sini. Belajar kasih. Saya pernah saksikan ini beberapa kali. Karena ini saya memang buktikan sendiri saudara ya. Buktikan sendiri. Saya ikut satu pelajaran Alkitab mengenai lepas dari keterikatan akan uang. Cinta akan uang. Jadi belajar di situ dan saya ikut itu waktu itu di Hotel Indonesia. Ada seorang hamba Tuhan, orang Ambon juga. Dia bagikan pelajaran mengenai terlepas dari keuangan. Ya, jadi belajar lakukan semua apa yang Tuhan mau, maka Tuhan memberkati. Ini bicara soal keuangan. Selesai semua saudara, lalu tiba berdoa. Saya dengar firman Tuhan berdoa. Ya, lalu dalam berdoa itu kita mau siap-siap memberi persembahan buat Tuhan. Lalu waktu saya dengar firman Tuhan mengenai terlepas dari cinta uang, saudara, lalu saya mulai berdoa. Oke Tuhan, saya mau buktikan bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Ya, saya mau buktikan, apalagi soal uang, saya buktikan. Karena soal uang, saudara, Tuhan nggak marah kalau kita uji Tuhan, enggak. Ya, karena Tuhan katakan, ujilah aku akan membuka tingkap-tingkap di langit, mencurahkan berkat. Jadi soal uang, saudara, boleh diuji. Jadi saya uji, saudara. Waktu doa, saudara, saya uji Tuhan. Oke, saya akan memberi sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Udah, amin, siap. Lalu Tuhan bicara, semua yang ada di dompetmu kasih buat persembahan. Nah, saya belum punya kendaraan. Ke Hotel Indonesia aja naik bis kota. Pulang kan juga perlu saudara. Semua. Karena sudah Tuhan taruh seperti itu saudara. Ya, saya bilang sekalian aja. Jeblos aja semua. Pulang jalan dari HI sampai Bogor, enggak apa-apa. Saya mau lihat bener gak Tuhan nolong saya. Waktu persembahan di jalan saya keluarin saudara semua uang saya. Ya gak banyak sih pada saat itu, karena kan masih merintis saudara ya.
Cuman beberapa puluh ribu saya kasih masuk semua di persembahan. Habis. Orang Jawa bilang ludes-des. Udah, nggak pikir pulang. Cuman kalau jalan kaki ya sudah jalan kaki. Tapi apa? Selesai ibadah sudah singkat saja. Satu keluarga ikut dengan saya, sudah ikut pelajaran itu. Saudara, waktu saya mau pulang dia kasih berkat buat saya. Lebih dari yang saya berikan buat persembahan pada saat malam itu. Saya kasih puluhan ribu. Tuhan beli saya ratusan ribu. Di situ baru saya lihat, benar Tuhan ajaib. Tuhan minta semua, nggak kira-kira. Boya ditinggalin 10.000 buat naik saudara bus lah ke Kampung Rambutan, nanti ya, pulang ke Bogor begitu kan ya. Sisanya 10-20 ribu Tuhan bilang semua. Saya kasih semua, bias, ludes. Pas mau pulang saudara, dapat berkat. Dimasukin ke kantong ke sini. Ternyata di sini kantongnya nggak ada, adanya sebelah sini. Uang ratusan ribu, gue jatuh ke bawah. Jangan dibuang. Iya, buat Moses. Aduh, saudara. Bukan itu saja, ada banyak hal yang saya alami. Tadi pagi saya bersaksi bagaimana Tuhan membawa saya ada di tempat ini, saudara. Ini bukan tempat yang saya doakan untuk jadi seorang gembala. Nah. Tapi Tuhan minta dulu pelayanan saya di Bekasi. Serahkan semua. Aduh gak enak saudara. Perintisan saya di Bekasi gak enak. Sudah punya rumah saudara. Walaupun itu ada yang kasih pinjem rumahnya. Semua saya kembalikan. Kunci rumah, surat, mandat dari majelis saudara. Saya kembalikan. Saya gak dapat apa-apa setelah itu saudara. Tapi apa yang saya tidak pernah doakan. Saya tidak pernah pikirkan. Apa yang mata ini belum lihat. Telinga belum dengar, Tuhan sediakan buat saya. Tapi dasarnya saudara, Tuhan minta dulu. Ada lauk pauk? Gak ada. Tuhan kasih perintah. Aduh gak enak. Tapi kita lihat. Waktu Tuhan tanya lauk pauk itu bukan buat Tuhan, bukan. Karena apa saudara? Kita lihat dulu dah. Ayat selanjutnya. Ayat yang ke-9. Ya. Ayat yang ke-9. Yohanes 21. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Ayat 10. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Saudara yang kasih Tuhan. Sebelum mereka sampai, bahkan Petrus sampai kepada Yesus, di situ sudah ada ikan dan roti yang dibakar. Lauk pauk yang Yesus tanya bukan buat Yesus, tidak. Itu buat murid-murid. Berapa banyak mereka mendapat? 153 ekor ikan besar. Ayat yang ke-11. Dan jala mereka tidak koyak. Ya. Caranya bagaimana? Saudara, Tuhan minta dulu. Ya. Lakukan sesuatu buat Tuhan. Cari dulu kerajaan Allah dengan segala kebenarannya. Maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Cara Tuhan membuat kita menjadi banyak. Cara Tuhan membuat saudara dan saya diberkati, ditolong oleh Tuhan. Tuhan kadang-kadang minta yang sedikit. Karena Tuhan punya yang besar buat saudara dan saya. Amin. Jangan bersungut. Jangan mengeluh, jangan katakan Tuhan gak adil. Enggak. Lakukan, taat saja. Karena di balik ketaatan dan kesetiaan saudara melakukan perintah. Sudah ada berkat besar menanti saudara dan saya. Tuhan Yesus menolong kita semua. Sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nyanyikan sebuah pujian yang mengatakan, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan.
cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Jemaat Tuhan saja katakan, kalau ku cari damai. Amin. Ya, amin, amin Yesus.